Coba jujur, berapa banyak kegiatan yang udah rekan dosen lakuin, tapi pas waktu BKD, semua kayak hilang gitu aja. Ada yang nggak diakui lah, ada yang nggak match rubrik, bahkan parahnya lagi itu ditolak cuman gara-gara interpretasi asesor beda-beda. Bukan karena rekan dosen yang malas ternyata, tapi lebih ke sistem pelaporan yang berubah terus, luaran belum terbit dan bukti pendukung yang nggak lengkap. Di video kali ini kita bahas satu-satu kenapa BKD sering banget bermasalah, apa akar persoalannya, dan gimana strategi praktis buat di tahun 2026 ini biar lolos tanpa drama. Seperti biasa, sebelum lanjut, buat rekan dosen yang belum support channel ini, bisa banget tuh support terus dengan cukup subscribe, biar nggak ketinggalan sharing informasi menarik lainnya. Oke, kita lanjut. Kendala umum BKD yang sering dihadapi dosen. Sebelum lanjut, ngomongin soal strategi dan timeline, kita harus jujur-jujuran dulu sama sumber masalahnya. Ya, karena banyak rekan dosen itu sibuk memperbaiki hasil, padahal akar persoalannya ada di prosesnya. Tapi, perlu di-disclaimer dulu kalau ini sebatas sharing dan berdasarkan kendala di lapangan yang sering dihadapi rekan dosen. Kita cek satu-satu. Kegiatan dilakukan tapi nggak diakui. Sampai di sini setuju rekan dosen sering atau pernah ngalamin? Nah, masalahnya paling klasik. Rekan dosen ngerasa udah ngajar, bimbing, nguji, bahkan ngembangin modul, tapi kok nggak tercatat di BKD ya? Kenapa bisa gitu? Karena nggak semua kegiatan match dengan rubrik. Di Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025, banyak kegiatan yang sebenarnya itu masuk penunjang, tapi malah dimasukkan ke pendidikan, yang akhirnya ya nggak kebaca sebagai kegiatan yang sah. Bukti pendukung sering nggak lengkap, mulai dari nggak ada SK, nggak ada daftar hadir, atau nggak ada dokumen kegiatan. Luaran penelitian belum terbit waktu pelaporan. Nah, ini penyebab rekan dosen itu gagal memenuhi unsur penelitian. Padahal realita di publikasi itu butuh waktu lama. Bahkan nih, jurnal nasional aja tuh bisa makan waktu 6-12 bulan. Makanya, banyak dari asesor itu minimal yang nyertain LOA atau Letter of Acceptance itu. Perbedaan interpretasi antar asesor LL Dikti. Lanjut lagi, untuk peraturan baru di Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 kemarin, Sister juga ikut diperbarui. Tapi, buat interpretasi di tiap LL Dikti itu masih bisa beda. Misalnya gini, satu LL Dikti dulu misalkan bisa mengizinkan screenshot accepted. Lainnya harus pakai LOA resmi. Kelihatan ya bedanya? Ada yang nerima foto kegiatan pengabdian, ada yang wajib MOU. Nah, inilah yang bikin rekan dosen tuh bingung. Aturannya sama, tapi kok interpretasinya beda-beda? Kalau kendalanya udah jelas, sekarang pertanyaannya, kenapa kegiatan yang udah dilakukan susah banget dimasukkan ke BKD? Jawabannya ada di pemetaan 4 unsur BKD yang sering nggak disinkronkan. Masalah pemetaan kegiatan ke-4 unsur BKD. Oke, kebanyakan rekan dosen bukannya nggak kerja ya, tapi nggak tahu di mana harusnya kegiatan dimasukkan dalam tanda kutip diparkir di BKD. Setuju? Dan kalau salah memetakan, sistem bakal ngebaca dan otomatis nolak. Biar lebih paham dan nggak ngambang nih, kita lihat satu-satu biar paham nih dan secara runtut. Unsur pendidikan 40%, log SKS tidak disinkron. Biasanya untuk part ini masalah umumnya tuh sering banget kejadian, yaitu pengajaran udah jalan tapi kok log sister nggak otomatis sinkron. Data absensi terlambat pas kita unggah dan beban 12-16 SKS nggak kecatat secara sempurna. Buat mengantisipasinya, rekan dosen bisa menyesuaikan solusi ini dengan kondisi yang dialami. Bisa mulai dari input aktivitas maksimal H+7 setelah pertemuan, simpan file screenshot absensi kayak manual atau QR sebagai backup, dan minta ke admin prodi untuk cek sinkronisasi tiap 2 minggunya. Unsur penelitian 30% luaran belum terbit. Lanjut ke bagian lain, untuk masalah umum yang biasanya rekan dosen alami, itu artikel masih di-review, revisi major, nggak ada kepastian, publikasi nggak terbit sampai akhir semester. Terus untuk minimalisir bagian ini gimana ya? Rekan dosen bisa sesuaikan dengan gunain dokumen LOA atau Proof Accepted buat bukti awal, submit paralel ke beberapa jurnal untuk antisipasi delay, dan simpan bukti korespondensi ke email editor. Unsur pengabdian 20%, nggak ada MOU atau bukti dampak. Masih ada lagi nih rekan dosen, biasanya masalah umum di bagian lebih ke pengabdian dilakukan tanpa administrasi resmi, nggak ada MOU atau nggak ada dokumentasi, dan nggak ada laporan akhirnya. Terus untuk meminimalisirnya, rekan dosen bisa foto kegiatan secara lengkap, mulai dari awal, proses, sampai ke akhir. Minta surat balasan komunitas bahwa kegiatan benar-benar terjadi dan simpan dokumentasi ke folder terstruktur. Unsur penunjang 10%, SK hilang atau nggak terdokumentasi.
Ini paling sering terjadi sama rekan dosen. Biasanya masalah umumnya itu SK panitia itu hilang, nggak ada bukti jabatan struktural atau keanggotaan. Cuman, ada cara buat meminimalisirnya. Bisa rekan dosen buat arsip digital kayak Google Drive atau OneDrive, dan scan SK lama, simpan ke dalam folder per semesternya. Kalau udah buat pemetaan, ada satu persoalan besar yang sering jadi batu sandungan, penelitian dan publikasi. Tanpa luaran ini, ya jabatan akademik atau jabatan fungsional dan BKD nggak bisa gerak. Luaran penelitian dan publikasi belum mencukupi. Oke, rekan dosen sering ngerasa udah neliti, tapi kok maksud BKD, nah angka kreditnya tuh nggak cukup. Kenapa bisa gitu? Ya karena sistemnya lebih ke nilai output, bukan prosesnya. Dan outputnya itu harus terbit. Kita breakdown biar makin jelas. Target minimal untuk lektor. Nah, untuk bagian ini, buat naik ke lektor, ada standar yang perlu rekan dosen penuhi atau realistis yang dibutuhkan. Mulai dari 35% angka kredit dari penelitian yang bisa setara dengan 2 artikel Sinta 2 dan 1 hibah penelitian PDP. Ya, kalau cuma punya artikel nasional biasanya nggak cukup buat memenuhi angka penelitian. Strategi publikasi yang aman. Buat menghindari kegagalan BKD gara-gara terlambat, rekan dosen bisa sesuaikan strategi ini biar ciptain peluang besar keterimanya nanti. Mulai dari submit ke jurnal Q1 awal tahun buat jangka panjang, submit ke jurnal Q2 atau Q3 sebagai backupnya, dan pastikan minimal banget ada LOA di pertengahan tahun buat laporan BKD. Dengan catatan penting dan perlu diingat-ingat lagi rekan dosen kalau dokumen under review nggak diterima oleh sebagian besar asesor. Strategi di tahun ini bisa rekan dosen lainnya gunain buat hitung-hitung nambah opsi, minimal meminimalisir kejadian lagi. Mulai dari nargetin satu publikasi Scopus Q4 di awal tahun buat jadi buffer, kalau udah terbit lebih cepet, bisa digunain buat kenaikan jabatan fungsional dan kalau semisal terlambat nih, seenggaknya jadi cadangan BKD semester berikutnya. Penelitian dan pengabdian udah aman nih, tinggal satu hal penting lagi nih, gimana ngatur timeline kerja biar nggak keteteran pas laporan BKD. Strategi dan timeline meminimalisir kesalahan BKD. Oke, di last part video ini, kunci lolos BKD sebenarnya tuh bukan kerja lebih keras, tapi kerja lebih terjadwal. Rekan dosen yang gagal BKD ya, biasanya bukan gara-gara malasnya, tapi ya karena semua kerjaannya tuh numpuk gitu di akhir semester. Coba kita cek dan sesuaikan nantinya sama situasi rekan dosen. Bulanan, input sister secara real time H+7 setelah aktivitas. Mingguan, simpan foto atau daftar hadir atau notulen dan logbook. Semesteran, bisa dimulai dari review rubriks, angka kredit, atau bahkan bukti nyata. Backup, pastikan ini jadi hal yang wajib ya rekan dosen, mulai dari simpan semua dokumen ke 3 tempat, bisa lewat HP, laptop, atau juga cloud. Timeline konkret tahun 2026. Kalau untuk timeline, ini rekan dosen bisa banget disesuaikan dengan formatnya aja, tapi untuk realisasinya bisa disesuaikan lagi dengan keadaan. Jadikan ini sebagai gambaran aja rekan dosen. Februari untuk fokusnya lebih ke 12 SKS pengajaran. Pastiin RPS, presensi, bahkan bahan ajar lengkap. Deadline info di tanggal 15 Februari. April untuk fokusnya lebih ke midterm plus bimbingan. Upload daftar hadir, nilai, dan laporan bimbingan. Nah, untuk deadline inputnya itu di tanggal 15 April. Juni untuk fokusnya itu lebih ke publikasi dan pengabdian. Nah, ini finalisasi LOA atau accepted paper, dokumentasiin semua pengabdian secara lengkap, deadline inputnya itu di tanggal 15 Juni. Untuk bulan Juli, untuk fokusnya lebih ke finalisasi BKD. Nah, di dalam itu untuk cross-check semua bukti per unsur, minta review internal sebelum submit, dan deadline input di tanggal 30 Juli. Kalau timeline udah diikuti rekan dosen, sebenarnya masalah BKD bisa ditekan lebih dari 70%. Tinggal satu hal terakhir, gimana caranya memastikan semua strategi ini tuh benar-benar konsisten dijalanin. Intinya, BKD itu bukan soal banyak kerja, tapi soal kerja yang terdokumentasi dengan benar. Sistem udah berubah, regulasi makin ketat, tapi bukan berarti rekan dosen nggak bisa menyesuaikan. Kalau dilakukan sejak awal semester, bukan di akhir, BKD nggak lagi momok tahunan. Penting manajemen bukti itu bukan tugas admin, tapi bagian dari profesionalisme dosen sebagai tenaga pendidik. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.